Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin at-tahirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas terucap senantiasa, hanyalah syukur keharibaan Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat karunia-Nya yang senantiasa ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat di dunia dan akhirat, juru selamat. Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula salawat dan salam terlimpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'in tabi'in, termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa belajar taat menjalankan perintahnya dan belajar pula menjauhi seluruh larangannya. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafa'atul uzma, selamat sampai masuk surga bersama beliau, mendapatkan kenikmatan hakiki yang abadi. Karena kalau bukanlah syafaat Rasulullah, enggak ada jaminan kita ini selamat. Wabil khusus di akhirat. Di dunia pun kita harapkan melalui syafaat beliau dengan senantiasa bersolawat kepadanya, karena kemurahan dan ridhonya Allah, kabulnya seluruh hajat kita dan doa kita pun itu tergantung dengan seringnya dan mengingatnya banyak salawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, maqalah yang ke-21. Wal maqalatul hadiyata wal isruna, maqalah ke-21. Yaitu perkataannya an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Kata beliau, kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau di sisi Allah, menurut pandangan Allah, khairan nas, terbaiknya manusia. Dengan memaksimalkan ibadah, dengan memaksimalkan diri, menjaga dari maksiat terus dan terus, fastabiqul khairat, supaya terbaik di sisi Allah menurut pandangan Allah. Wa kun indan nafsi syarran nasi. Wa kun indan nafsi syarran nafsi. Dan jadilah engkau menurut diri sendiri, kau anggap diri sendiri itu syarran nasi, terjeleknya manusia. Akan banyaknya kekurangan ibadah kepada Allah, sering lalainya, banyak aib dan dosa maksiat yang senantiasa kau jalani, kau lakukan. Jadi kau anggap diri ini lebih jelek, sejelek-jeleknya manusia. Karena kalau ibadah, amal baik itu jangan dianggap, jangan dirasa. Nanti bisa ujub, bisa riya. Wadzalika kama qala sayyidi Syekhu Abdul Qadiril Jilani. Dan tukilan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ini pun seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Kata beliau, idza laqaita ahadan minan nasi ra'aital fadla lahu 'alaika. Ketika kau jumpai seseorang dari kalangan manusia, ra'aital fadla, kau yakini orang tersebut itu mulia,
lahu alaika. Kau yakini orang tersebut itu mulia dibandingkan dirimu sendiri. Senantiasa menganggap orang lain itu mulia dibandingkan diri sendiri. Wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'a darajatan. Kau anggap orang tersebut manawi kayaknya, atau kau yakini orang tersebut di sisi Allah itu baik minni dibandingkan diri sendiri, wa arfa'a darajatan, dan derajatnya lebih tinggi. Kata beliau, ketika kita berjumpa seseorang, kau yakini orang tersebut itu mulia, lebih baik di sisi Allah, lebih tinggi derajatnya dibandingkan kita. Senantiasa kita ini ke siapapun menghormati, menghargai. Fa in kana shagiran qulta hadza lam ya'sillah. Kalaulah yang kau jumpai anak kecil, kau pun anggap anak kecil itu enggak maksiat sama Allah. Wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairum minni. Aku mah sudah gede, sudah banyak dosanya. Maka tidak ragu lagi anak kecil ini yang aku jumpai lebih mulia dibandingkan diriku sendiri. Kata beliau seperti itu. Wa in kana kabiran qulta hadza qad abadallahu qabli. Nah, bagaimana kalaulah yang dijumpainya itu orang dewasa ataupun sepadan ataupun lebih besar, lebih tua. Kalaulah yang dijumpainya itu lebih tua, kau anggap dalam dirimu, ya, orang ini mulia karena ibadahnya lebih dulu dibandingkan diriku sendiri. Otomatis ibadah kebaikannya lebih baik. Kita hormati dia, kita pun memuliakannya. Jadi ke siapapun senantiasa memuliakan, menghormati, tidak atau jangan menganggap rendah orang lain. Wa in kana aliman, dan kalaulah yang kau jumpai seorang alim, seorang yang pintar, qul tahadza a'ti malam ablig. Katakan kepada dirimu sendiri, hadza a'ti, orang ini akan memberikan manfaat, nasihat atau ilmunya, lam ablig, yang belum aku temukan atau yang belum aku sampaikan. Hormat dan memuliakan dalam hati ke siapapun senantiasa ada. Wa nala malam a'nal, wa nala malam anal. Orang ini memiliki, mempunyai, mendapati sesuatu yang tidak aku dapati. Menghormati kealimannya, menghormati keilmuannya. Wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi, dan senantiasa berprasangka baik orang tersebut mengamalkan ilmunya. Jadi senantiasa menghormati dan memuliakan ke siapapun yang kita jumpai. Wa in kana jahilan, nah sebaliknya bagaimana kalau yang kita ketemu itu orang awam, orang bodoh. Kulta, kau katakan kepada dirimu, kau yakini dalam dirimu, hadza asallaha bijahlin. Orang awam ketika bodoh sama Allah, orang awam ketika bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya. Wa ana asaituhu bi ilmin, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah padahal aku ini tahu. Wala adri bima yahtimu wala adri bima yuhtamuli au bima yuhtamulah, dan aku pribadi enggak tahu nih akhir hayatku husnul khotimah atau tidak. Dan bisa jadi orang bodoh yang tadi aku ketemukan itu bisa husnul khotimah. Jadi menahan diri tidak merasa lebih mulia, menahan diri lebih utama
menahan diri lebih terhormat, itu jangan. Senantiasa beranggapan kepada siapapun yang kita temui, orang tersebut mulia, orang tersebut terhormat, orang tersebut tinggi derajatnya dibandingkan kita, supaya enggak sombong. Wa in kana kafiron, malahan ketika engkau pun berjumpa dengan orang kafir, kulta, kau katakan akan dirimu, la adri, aku nih nggak ngerti, nggak tahu. Asa ayus lima payuhtamulah bi khairil amali, bisa jadi nanti kelak nih orang ini masuk Islam dan husnul khotimah. Itu kan rahasia. Jadi kita senantiasa menganggap siapapun mulia, terhormat dibandingkan diri kita. Artinya kita ini senantiasa menghormati, memuliakan siapapun yang kita ketemukan atau siapapun yang kita temui. Wa asa an akfuro fayuhtamu li bisu'il amali, malahan bisa jadi na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Kita yang sudah sekian lama amalnya, ibadahnya dalam keislaman, di akhir hayat su'ul khotimah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi intinya di makalah yang ke-21 itu, di dalam kitab Nasaihil Ibad, kita bergaul, bermuamalah, bertemu dengan siapapun orangnya, kita beranggapan diri kita ini rendah, diri kita ini di bawah, dan orang yang kita jumpai itu bisa jadi lebih terhormat di sisi Allah, bisa jadi mulia di sisi Allah. Dan jangan beranggapan akan seluruh amaliyah kebaikan yang kita kerjakan ini jaminan jadi baik di akhir ujung ayat hidup kita. Supaya apa? Amaliyah baik yang kita kerjakan kita nggak merasa, jangan dirasa. Dan kita senantiasa menghormati siapapun, menganggap orang siapapun yang kita jumpai itu mulia dibandingkan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi belajar mengekang diri, tidak merasa lebih dibandingkan yang lain. Dan kita senantiasa menghargai, menghormati siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi bisa mengamalkannya. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.